doa seperti biasanya. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fahamnaha Sulaiman wa kullan alaina hukmahu wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna Gedein. Pembelajaran bahasa Inggris itu adalah pembelajaran yang saya bilang saat ini penting untuk dipelajari karena pembelajaran bahasa Inggris ini mampu membuat kita mempelajari bahasa asing, di mana bahasa Inggris ini posisinya adalah sebagai bahasa internasional. Bahasa internasional itu adalah bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Untuk mempelajarinya kita dapat belajar dari yang awal banget, yaitu adalah grammar atau tata bahasa dasar. Jadi untuk itu pembelajaran pada pagi hari ini kita akan menggunakan media TV untuk pembelajaran. Materi dari mulai rumus. Simple present, but the using of simple present in your speaking. Alright? So here it is about simple present. I have written some of the explanations here. So I will explain in Indonesia. Simple present adalah tesis pertama yang akan kalian pelajari dalam grammar. Oke. Nah, jadi dalam simple present itu kita harus pahami dulu apa sih makna dari simple present. Dari katanya aja simple, sederhana ya. Simple. Objek ini bisa berupa apa aja. Di sini sedang saya kasih contoh satu kalimat yaitu you play gadget. Kita tambahkan for one. Nah, for one di sini sudah tidak memakai SES tadi, jadi peraturan yang tadi hanya digunakan di kalimat positif aja ya, SES nambah SES. Untuk selanjutnya for satu atau for one yang biasanya menambahkan apa? Setelah itu objek. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia ini kalian yang disampaikan apa sesuatu yang disampaikan dari saya tidak makan, mereka tidak mandi, dia tidak belajar hari ini. Nah, jadi seperti itu. Contohnya ada di sini. She doesn't love me. Oh, it hurts. Dia tidak mencintaimu. She doesn't love me. Jangan sampai kalian mengucapkan she don't love me ya. Yang benar adalah she doesn't love me. Okay, she doesn't love me anyway. Okay, or maybe you don't love me. Kalau kalian dari subjek ini menjadi you, ya, I did. Okay, don't. Ini dia memakai doesn't. Sekali lagi, I they itu pakainya don't, sedangkan she itu pakainya doesn't. Oke, jadi kalian latihan setiap hari ini dari yang ngomong. Saya duduk di kursi, I sit on the chair. Okay. Dia perempuan duduk di kursi, maka menjadi she doesn't, sorry. Dia perempuan tidak duduk di kursi. She doesn't sit on the chair. Ya. Alright. Next, ada kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya. Kita menanyakan suatu aktivitas, gitu ya. Ya, apakah menanyakan suatu aktivitas, kalimat apakah? Okay. Jadi do atau does kita bukan subjek, jangan lupa subjeknya dulu. Pelakunya siapa? I, you, they, it, nama orang, benda lainnya. Okay. Jadi do tambahkan subjek, terus setelah subjek kita
jangan lupa ketika ngomongnya juga harus pakai expression ya, jangan begini. Gak ada sensasinya kalau akan ngomong itu. Jadi seperti orang Inggris ngomong pada umum. Do you know him? Do you know him? Jadi bisa kalian kita begini. Do you know him? Hey bro, do you know him? Hey sis, do you know him? Jadi kalian pakai kata do you atau istilah dari do you know him? Atau ada lagi kalimat interrogatif yang bersifat negatif. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalian bertanya tapi kurang yakin. Kalian menanyakan sesuatu yang kalian kurang yakin jawabannya. Contohnya, don't you believe me? Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kamu nggak percaya aku ya? Kamu kok nggak percaya aku sih? Jadi kalian bertanyanya bersifat bertanya-tanya, apa kurang yakin di situ? Don't you believe me? Tidakkah kamu percaya itu? Kalau dalam bahasa Indonesia benar ya. Jadi don't you believe me? Don't you remember me? Don't you remember me? Nah jadi kalian menggunakan kalimat interrogatif bersifat negatif ini ketika kita tadi kurang yakin sama pertanyaan atau jawabannya. Kalau do you know him itu pertanyaan biasa. Do you want to go to your class? Kamu mau pergi ke kelas? Tapi kalau misalkan temannya agak kurang yakin kan mau pergi ke kelas atau bolos ya, maka kalian bilang don't you go to the class? Jadi kalian pakai kalimat interrogatif yang bersifat negatif. Oke, sini ada keterangannya untuk SES tadi karena kebanyakan kita masih salah penggunaan SES-nya tadi. Kebanyakan kita nggak tahu kemana sih ketika kita tambahkan S. Contohnya ada kata kerja berakhiran SS. Kalian tahu kata kerja berakhiran SS? Nah, saya kasih contoh. Contohnya cium. Cium apa bahasa Inggrisnya? Kiss. Dia berakhiran 2S ya kan? Kiss. Maka kalau kalian menggunakan subjek she-it yang indikasinya bercium, maka kiss itu kalian tambahkan S di belakangnya. Jadinya kisses. She kisses me. You kisses him. Jadi tambahkan KS. Apalagi kata kerja yang berakhiran double S. Apa? Wash, bukan ya. Tapi ada satu contoh lagi, contohnya kayak miss, merindukan ya. M-I-S-S, merindukan. Maka kalian tambahkan S di bawah, jadi misses. Contohnya kita pakai subjek ingat, jangan sekali-sekali menggunakan I, you, we atau they. Hanya untuk she, it ya. She, it ataupun nama orang. Sekarang kita pakai nama orang nih. Mr. Diaz merindukan ibunya. Maka bahasa Inggrisnya adalah Mr. Diaz misses his mother. Gampang kan? Is it easy for you? Hanya latihan ya. Gampang lagi, lebih bisa lagi kalian selalu latihan dalam speakingnya. Seperti itu. Oke, terus ada kata kerja berakhiran SH. Contohnya adalah mencuci. Wash. Maka tambahkan washes. Contohnya dia perempuan mencuci baju. She washes clothes. Saat dia laki-laki menonton film. He watches movie. He watches Harry Potter. Jadi tambahkan X. Ada lagi kata kerja yang berakhiran X ya. Contohnya apa? Ini ada sedikit dalam dari kata kerja berakhiran X. Tapi saya kasih contoh, contohnya fix sama mix. Fix berarti mix dicampur ya. Maka tambahkan jadi fixes ataupun mixes. Silakan kalian pakai kalimatnya sendiri. Contohnya kayak saya memperbaiki mobil. I fix car. Tapi kalau subjeknya she, maka jadi she fixes car. Dia perempuan memperbaiki jendela. She fixes the window. Jadi tambahkan es. Dan lagi ada yang berakhiran o ya. Contohnya adalah yang sering kita pakai pergi. Go. Ataupun ada juga do, melakukan. Tapi bukan do sebagai ini tadi ya, kata kerja yang ada di sini atau kata bantu kerja di sini auxiliary do atau das, tapi do yang diartikan melakukan atau mengerjakan. Maka ditambahkan
es, yaitu does ya. Jadi artinya saya mengerjakan PR, I do my homework. Tapi kalau dia perempuan, she does her homework. Jadi tambahkan es, she does. Oke. Jadi ada go, jadi goes. Contohnya, pamanku pergi ke kebun. My uncle goes to garden. Jadi tambahkan es. Oke, selanjutnya ada verb khusus nih. Ada verb khusus yang berakhiran y hurufnya. Oke, pertama ada kata kerja yang berakhiran y di belakangnya, tapi sebelum huruf y itu berupa huruf konsonan atau huruf mati. Oke, jadi kalian akan merubah huruf y itu menjadi huruf i dan ditambahkan is. Contohnya, kita cari kata kerja yang berakhiran huruf y, tapi sebelumnya huruf konsonan atau huruf mati. Contohnya misalkan terbang, bahasa Inggrisnya apa? Fly. Ada L sama Y ya, L and Y. Huruf mati dan huruf Y. Maka ini kita ganti sama I. Kalau dalam tulisan kita ganti I dan kita tambahkan IS. Tapi kalau dalam speaking cukup langsung bilang flies. Okay. She flies or the bird flies on the sky. Burung terbang di atas langit. Bird flies on the sky. Oke, jadi ada kata kerja berakhiran huruf y sebelumnya huruf konsonan. Satu contoh lagi, misalkan kita cari kata ini, mencoba. Try. T-R-Y. Maka ada R dan Y di situ ya. Kita ubah Y menjadi I dan tambahkan S. Jadi tries. Contohnya, saya mencoba untuk mengetahui hal itu. Ya nggak banyak kalimatnya dari bukan pakai saya, sorry. Jadi pakai kata kerja, pakai subjek dia laki-laki. Dia laki-laki mencoba untuk mengetahui hal itu. Maka kita satu-satu. Dia laki-laki, he tries to know about it. He tries to know about it. Nah, jadi sebuah kalimat seperti itu. Satu lagi, jelas. Ada kata kerja berakhiran huruf y, tapi sebelumnya huruf vokal. Oke, contohnya kayak play, pray. Apalagi? Ya, ada sendiri ya. Saya ikut kurang banyak tahu. Jadi tambahkan s, langsung kalian tambahkan s di belakangnya. Contohnya kayak play tadi tambahkan s aja langsung plays. Saya bermain bola, I play football. Tapi kalau subjeknya he misalkan, maka menjadi he plays football. Oke? Nah, jadi itulah penggunaan dari simple present dalam speaking. Jadi kalau gunakan aja, kalian latihan aja. Contohnya kayak kalimat, karena ini kalimat simple, jadi simple banget penggunaannya. Tapi kesalahan biasanya ada di penempatan SIF, penggunaan don't sama doesn't. Nah, itu makanya perlu latihan yang banyak. Biasanya salah pengucapan she don't love me. Nggak boleh ya, yang benar adalah she doesn't love me. Oke, yang benar pakai I, you, they. Contohnya I don't like you, I don't like him, she doesn't like me. Nah, jadi penggunaannya beda. Dan juga di negatif do atau does. Ketika subjeknya itu nanti you, they pakai you. Ketika subjeknya she, pakainya does. Apakah dia perempuan mengatakan sesuatu? Does she say something? Atau bisa seperti ini, apakah kamu mencariku? Do you look for me? Nah, jadi do dan does itu beda penggunaannya, tergantung subjeknya tadi ya. Terus juga dalam simple present biasanya kita ditemukan sama namanya time now atau keterangan waktu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan simple present harus tahu dulu mana waktu yang benar untuk mengucapkan simple present. Ketika teman-teman mengucapkan kata every day, setiap hari, maka
Oke, past simple present karena sesuai dengan fungsinya tadi habitual action. Oke, kebiasaan sehari-hari. For example, setiap kali ibuku selalu memasak dapur. Every day, my mother always cooks in the kitchen. Jadi penggunaannya seperti itu. Ya, every day atau every time, every yang ada kata every-nya. Ataupun kata today, now, dan hal yang menyatakan sekarang, present. Maka gunakanlah simple present. Oke, any questions so far? Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan aja di komen di bawah ya. Mungkin sampai sini dulu untuk pembelajaran kali ini. So, don't forget to like, subscribe, and give some comments below. And don't forget to follow my Instagram. Okay, don't forget to follow Instagram and subscribe our channel for more video. Banyak video pelajaran menarik yang akan bisa sajikan. Jadi itu tadi adalah materi pemaparan dari simple present verb. Ayo persiapan buat kelompok 1, 2, 3 untuk mendiskusikan materi pada kelompok kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 itu ada definisi tentang pola kalimat. Pola kalimat ini terdiri dari 3, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Jadi nanti salah satu perwakilan dari kelompok 1 untuk menulis rumusnya serta sedikit memberikan penjelasan. Ini untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 yaitu adalah penggunaan S atau ES. S atau ES itu juga aliran dari materi yang ini. Terus untuk kelompok 3 nanti akan sedikit menulis tentang keterangan waktu. Jadi keterangan waktu dari kelompok 3 nanti akan menulis keterangan waktu yang digunakan dalam materi yaitu simple present verb. Terus yang kelompok terakhir yaitu kelompok keempat itu menyimpulkan materi dari yang disampaikan kelompok 1, 2, dan 3. Kesimpulannya apa nanti akan disampaikan oleh kelompok 4. Sedikit dari materi yang tadi disaksikan teman-teman di YouTube. Ayo untuk kelompok 1. Persiapan. Ini saya hapus ya.
Jadi yang lain perhatikan. Ini tadi juga ada menggunakan dari subjek yang menggunakan das sama yang menggunakan don. Nanti juga akan disampaikan oleh kelompok 2, yaitu menulis subjek mana saja yang menggunakan dasan dan subjek mana saja yang menggunakan don. Untuk kelompok 2 persiapan. Teman-teman perhatikan, ini adalah materi yang sudah ditulis oleh kelompok 1, di mana ini adalah pola kalimat dari 3 kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, sama negatif. Untuk kalimat positifnya yaitu subjek ditambahkan dengan verb 1, ditambahkan dengan s atau ps, dan ditambahkan dengan objek. S dan ES itu hanya berlaku di kalimat positif saja dan tidak berlaku di kalimat negatif ataupun kalimat tanya. Dan untuk kalimat negatif yaitu subjek ditambahkan do atau does dan ditambahkan dengan verb. Selanjutnya ditambahkan dengan verb 1 dan ditambahkan dengan objek. Untuk verb 1 dari negatif tidak ada tambahan apa-apa, tidak ada tambahan s atau es. Terus yang terakhir yaitu kalimat tanya do atau does, terus ditambahkan dengan subjek verb 1 dan terakhir ditambahkan dengan objek.
dan jangan lupa dikasih tanda tanya untuk membuat kalimat tanya. Di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan untuk pola kalimat dari simple present? Kalau sudah, akan dilanjutkan mulai kelompok 2, yaitu kelompok 2 akan menjadi subjek yang menggunakan do atau does untuk kalimat negatif. Jadi saya hapus ya. Selanjutnya permasalahan nomor 2. Nanti salah satu permasalahan ini nomor 3 ya. Ini nomor 3 itu tulis yang ini. Open ini ada beberapa jadi tulis A sama I. Baca tanya kan? Benar untuk A. Ini kan adanya kalau kita ini ya seakan-akan ada yang bisa diskusi di satu orang terus nanti materinya nanti disampaikan depan tulis ya itu ya yang siap pakai buat tulis saja. Ini adalah hasil dari materi yang tadi sudah dihitung, yaitu menggunakan subjek dan cara penggunaan does, doesn't sama don't. Yang itu untuk don't itu menggunakan be, are you. Jadi ini subjeknya ya untuk penggunaan don't. Sedangkan yang menggunakan does itu sedikit, dari sedikit itu menggunakan does. Dan kebanyakan dari yang buat kalimat itu does sama does itu kadang tertukar karena kurangnya memahami subjek yang menggunakan doesn't atau menggunakan don't. Ingat-ingat untuk subjeknya kalau misalkan menggunakan doesn't itu sedikit,
Dan kalau menggunakan don yaitu they, he, are you. Di sini sudah bisa dimengerti untuk penggunaan subjeknya, kapan saat menggunakan das dan kapan saat menggunakan don. Kalau sudah akan dilanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 persiapan. Ayo, usahakan sudah perwakilan kelompok 3 untuk mencatat materi dari hasil diskusi. Ini adalah keterangan waktu dari simple present form ya. Jadi kalau simple present form setelah objek akan ditambahkan oleh keterangan waktu dan keterangan waktunya ada di sini. Yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi ini adalah outcome of time dari materi simple present form, yaitu keterangannya ada every morning, every day, dan every week. Tadi ini sebuah rutinitas yang bisa digunakan atau kata keterangan waktunya. Jadi misalkan saya pergi ke sekolah setiap pagi itu menggunakan every morning. Dan juga seterusnya yang menjadi cirinya itu aktivitasnya itu tidak dilakukan secara rutin dengan berskala. Di sini sudah bisa dimengerti untuk keterangan waktunya. Itu
Perhatikan ini adalah contoh dari pembuatan kalimat positif, negatif, dan tanya yang disampaikan oleh kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Perhatikan teman-teman, jadi ini adalah contoh kalimatnya, yaitu penggunaan dari doesn't. Jadi doesn't full everyday. Jadi ini menunjukkan kalau dia pergi ke sekolah setiap hari. Dan untuk membuat kalimat negatifnya, tambahkan dengan not atau dengan not. Go to full everyday. Ini sama ya. Dan membedakan ini ada tambahan is-nya yang ini 3 atau kembali ke bab satunya. Terus untuk yang menggunakan tanda tanya, yaitu dasnya ini tidak terus depan, notnya dihilangkan, terus subjeknya pergi, go to school everyday, jangan lupa ditambahkan dengan tanya. Jadi kesimpulan untuk pada hari ini, tambahan is atau s itu hanya digunakan pada kalimat positif dan tidak berlaku untuk kalimat negatif ataupun tanya. Jadi untuk kalimat negatif dan tanya itu kembali ke bab 1 tanpa tambahan apa-apa, ada tambahan s atau ns seperti ini. Jadi begitulah materi pada pagi hari ini. Untuk penjelasan singkatnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.